Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Depoan Segoro Mulyo. Ya, ini bersama dengan Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai pengasuh, sebagai eh, maupun ya, selain pengasuh dari Pak Depoan Segoro Mulyo, beliau nanti akan kita tanya tentang apa kehidupan, apa yang harus dilakukan kalau ketika orang itu mengalami sesuatu hal pastinya berdampak dengan kehidupan seperti apa. Dan Pak Dewan Segoro Mulyo ini sebenarnya baru diluncurkan, cuman beliau ini sudah cukup lama membantu orang lain yang mungkin ini hanya sebatas nama gitu Pak Eko. Iya, yeah. Sebatas nama, dan mungkin teman-teman nanti bisa untuk berkonsultasi secara intens, bisa datang langsung ke dalamnya Pak Eko. Nah, mungkin gini teman-teman ya, kita mau tanya apa sih Pak Eko sebenarnya tentang Pak Dewan Segoro Mulyo itu sendiri, dan sebenarnya konsepnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Semoga Pak Eko. Gini Pak, ya, tadi Pak Depokan Segoro Mulyo itu hanya sebuah konsep nama sebenarnya, untuk gampang saja. Oh, kita ke sini gitu. Makanya kita namakan Segoro Mulyo adalah kemuliaan yang besar. Semoga siapapun yang dekat dengan kita ataupun siapapun yang kenal dengan kita mendapat ridhani Gusti Allah untuk bisa berkehidupan kemuliaan yang besar. Cuma itu, nggih. Kita hanya sebatas nama saja. Mau manggil dari Pak Depokan boleh, mau manggil nama Mas Eko juga boleh, monggo lah. Itu hanya sekedar nama saja, nggih. Sekedar nama, yang penting untuk mudah diingat lah gitu. Ya, Pak Dewan Segoro Mulyo memang masih rintisan, dan tapi beliau sudah bertahun-tahun membantu banyak orang dari berbagai latar belakang, berbagai masalah kehidupan. Nanti kita akan buat part 1 dan seterusnya supaya teman-teman mendapatkan insight, mendapatkan satu pencerahan. Ya, ternyata hidup ini bukan sekedar hidup gitu Pak Eko. Hidup ini harus tahu cara hidup. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, Pak Eko ini kan baru pertama kali kita mau Pak Eko ini memberikan sedikit pencerahan. Mungkin Pak Eko bisa ngasih tips tentang kehidupan itu seharusnya seperti apa, mulai dari lahir itu sebenarnya harus gimana, mungkin sebagai anak atau sebagai orang tua itu harus bagaimana. Mungkin bisa dikasih tips untuk sekedar memberikan peringatan atau memberikan satu jalur supaya hidup itu jangan sampai kalau terjadi hal yang tidak diinginkan itu kan sebenarnya kesengajaan, karena hidupnya nggak tahu cara bagaimana menjalani kehidupan yang nyata seperti itu Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, yang jelas kaya prinsip orang Jawa nggih. Karena saya jujur saya hidup di Jawa, jadi ada prinsip uripo sing tenan, ojo urip-uripan. Maksudnya apa? Hiduplah, kamu itu benar-benar hidup. Hidup yang ada nikmatnya. Jadi hidup yang berkenikmatan, sehingga hidup itu bahagia. Kalau kita hidup tidak bahagia, itu seperti di neraka. Nah, makanya dulu leluhur kita bilang uripo sing tenan, ojo urip-uripan. Nah, hiduplah yang benar-benar hidup penuh kebahagiaan dan keberkahan. Ini yang kita cari. Ya, jalannya gimana? Jalannya banyak. Dengan cara beragama, berbudaya, berspiritual. Nah, yang saya ambil yang ini, yang berspiritual. Nah, ini yang menjadi jalan agar bisa hidupnya itu menjadi lebih baik, lebih bahagia, sehingga urip yang benar-benar urip, hidup yang benar-benar hidup itu Pak. Okay. Hidup yang benar-benar hidup, dan hidup itu harus bahagia Pak. Iya, jelas. Nah, hidup nggak bahagia terus gimana? Sumpek, uripnya susah nanti. Teman-teman ya, sebenarnya kategori kata kunci bahagia ini sebenarnya menjadi kunci sebenarnya kehidupan yang nyata sebenarnya Pak. Tapi banyak teman-teman yang keadaan walaupun istilahnya kelihatannya mungkin hidupnya mewah, kelihatannya hidupnya enak, tapi belum tentu bahagia. Iya. Karena memang jati dirinya ini nggak bisa menikmati kebahagiaan itu sendiri. Nah, jadi kuncinya teman-teman hari ini Pak Eko membedah sedikit ya, nanti akan diteruskan lagi. Hidup itu harus bahagia, dan hidup itu harus bisa menghidupi itu tadi. Jadi kalau hidup nggak bahagia ya buat apa kita hidup? Nah, ini sebenarnya kalau dalam dalil-dalil Al-Quran pun sebenarnya sudah dijelaskan juga ya. Para ulama-ulama pun sebenarnya juga sudah memberikan pelajaran. Tapi ini lebih dicerahkan lagi kalau kata Pak Eko tadi, hidup itu harus bahagia. Nah,
Mungkin sedikit Pak Eko bisa dikasih para penonton ini tips apa sih kategorinya bahagia itu, kalaupun kita mau memaksakan supaya sok bahagia itu gimana Pak Eko? Yang jelas satu, hidup yang bahagia itu ada beberapa macam. Terutama satu, mesti salah satu syarat hidup bahagia adalah ekonomi berkecukupan. Karena kalau ekonomi tidak cukup, itu pasti untuk ke arah kebahagiaan sulit. Ya, yang kedua, manusia harus mengacu ke kesempurnaan. Maksudnya kesempurnaan itu apa yang bisa menjadi bahagia? Pastilah kalau sudah umur punya istri, punya anak, bisa punya rumah. Nah, kan seperti itu. Itu modal bahagia yang secara lahiriah, walaupun itu spiritual, pelengkapnya seperti itu. Tapi yang jelas, apa yang kehidupan yang bahagia sebenarnya adalah ketenangan batin. Ketika ketenangan batin itu bisa diterima, orang-orang itu hidupnya tenang, bisa menerima setiap keadaan, dia bisa berdoa dengan baik, dia bisa berkecukupan, tadi pasti akan bahagia. Nah itu, tapi kalau salah satu tidak terwujud, sulit juga. Contoh, walaupun sebagai pelengkap, ketika dia merasa berbahagia tapi tidak punya istri, atau bahkan punya istri tidak punya anak, mohon maaf loh, bagi yang belum punya, bukan menyinggung, tapi kebahagiaannya berkurang. Tapi ketika dia komplit semuanya, tapi ekonominya kurang, hidupnya rekoso, banyak tanggungan, juga susah. Kalau bahagia mungkin sok-sok bahagia. Nah, tapi yang jelas yang paling utama adalah kebahagiaan di spiritual, di batin kita. Di batinnya. Nah, untuk mencapainya bagaimana? Ya tentu dengan cara pendekatan kepada sang ilahiyah, kepada sang pemberi hidup itu sendiri, kan gitu. Oke, teman-teman tangkap ya 2 poin. Ini kita bedah apa itu bahagia. Bahagia secara mata, kasat mata, secara lahiriah Pak Eko ya. Jadi yang mungkin yang belum, mudah-mudahan segera dapat jodoh gitu Pak Eko ya. Yang sudah berjodoh, sudah beristri, mungkin sudah bersuami, harapannya pasti punya keturunan. Iya. Setelah kita menikah, punya keturunan, pasti mimpinya semua orang berkeluarga apa sih? Punya rumah. Setelah punya rumah, pasti pengen punya seisinya gitu Pak Eko. Pasti naik. Pelengkap lahiriah ini nggak bisa dipungkiri. Harus tercapai. Kalaupun memang belum bisa melengkapi seperti tadi, setidaknya bahagia itu bisa diciptakan dari batiniah. Ketenangan batin. Ketenangan batin ya. Ketenangan batin ini mungkin salah satunya mensyukuri nikmat yang ada gitu Pak Eko ya. Walaupun sebenarnya kalaupun memang belum menikah, saya itu cukup bahagia itu mungkin ya bahagia dipaksa gitu Pak Eko ya. Masa bature wis do nikah belum nikah, bahagianya mungkin ya apa ya, nggak los lah bahasanya, mungkin pasti ada sesuatu yang masih dipendam. Karena setidaknya ketika manusia itu pasti kan apa ya, punya sifat iri dan punya sifat dengki. Ketika teman-temannya satu sekolah sudah bernikah kok belum. Pasti juga gimana gitu Pak Eko pastinya ya. Ketika teman-teman sudah menikah, punya anak, belum punya anak, ya juga sebuah ini tantangan juga, dan itu menjadi belum kesempurnaan kita, pasti terus untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 kategori tadi Pak Eko yang untuk menciptakan sebuah kebahagiaan. Kalau dari kasat mata, lahiriahnya adalah berupa keluarga, harta dan seisinya. Itu sebagai pelengkap untuk mendapatkan sebenarnya kebahagiaan duniawinya. Tapi itu belum bisa memenuhi ketika orang kebahagiaannya dari spiritualnya, batiniahnya. Oke. Jadi Pak Eko kan nggak semua orang juga nih Pak Eko yang bisa untuk mendapatkan tadi ya, karena kan cobaan orang. Mungkin sudah menikah 7 tahun tapi belum punya keturunan. Mungkin nanti next step bisa dibedah kasusnya Pak Eko ya. Satu persatu. Ya. Kalau istilahnya secara harta, saya seringkali mendengarkan apa ya, mungkin pencerahan dari Pak Eko, kalau orang itu sampai nggak kaya itu sebenarnya kesalahannya sendiri. Ya pasti ada tips-tipsnya gitu Pak Eko. Nah, cuman pertanyaannya, kita tahu nggak sih tipsnya gitu? Kita tahu nggak sih hidupnya harus gimana? Ya, saya terus terang aja teman-teman, selalu mengosongkan gelas. Ketika saya pertama kali ketemu Pak Eko, saya terus untuk belajar. Karena memang hidup itu harus terus untuk belajar. Nah, bahasan tadi hidup itu harus gimana tadi Pak? Menghidupi. Iya, hidup itu harus bahagia. Urip sak tenane urip, jangan hidup-hidupan. Jangan hidup-hidupan. Nek urip-uripan ono seneng hidup-uripan gitu ya. Makanya bahagia itu kunci utama untuk mendapatkan surga dunia maupun nanti insya Allah surga di akhirat. Karena tanpa kebahagiaan, misalkan pangapunten kalau orang itu tiap hari adanya ngeluh, tiap hari adanya marah, tiap hari adanya kesialan hidup. Bahagianya di mana?
Betul. Nah, Kayak itu nggak ada bagiannya sama nggak sekali. ada bagiannya. Nah, bagaimana hidup di dunia aja nggak bahagia, Nah, apalagi besok belum akhiratnya. tentu lagi malah. Oke, mungkin yang singkat Pak, yang padat mungkin apa sih Pak? Ya setidaknya mungkin itu semua tahapan pasti akan dilewati ya. Tapi setidaknya dari kasat mata mungkin nggak semua orang bisa dalam satu waktu ataupun memenuhi dengan tadi, mulai dari yang bujang mungkin udah waktunya menikah belum juga menikah, Ya. terus mungkin yang sudah menikah sekian tahun belum mendapatkan keturunan, yang sudah menikah punya keturunan ternyata juga belum punya rumah dan sebagainya. Itu kan untuk sebagai pelengkap kasat matanya seorang itu bahagia gitu Pak Ge. Nah mungkin yang bisa dibekali dulu Pak mungkin di season awal ini untuk mencapai orang itu harus bahagia di dalam kondisi apapun gitu Pak. Mungkin boleh dikasih tipsnya Pak itu. Kunci bahagia yang pertama. Hampir kunci bahagia ya, belum Iya. mencapai kesuksesan hidup. Belum. Kalau kesuksesan hidup itu ada caranya sendiri. Betul. Kalau kunci bahagia itu sebenarnya, kalau menurut saya itu hanya dua. Yang satu, yang namanya bersyukur. Bersyukur. Nah, yang kedua, ridho dengan apa yang terjadi dengan kita. Oke. Kalau kita sudah bisa menerima apapun yang Tuhan ciptakan untuk kita akan semeleh di rasa, semeleh di hati, sehingga kita tenang. Misal, oh kita berusaha, tapi kenyataannya mohon maaf, sedikit pahit, kok tidak berhasil. Tapi asalkan ridho, ya Allah ternyata ini yang kau kehendaki pada saya. Berarti ada yang lain lebih besar disiapkan Tuhan. Kita harus berpikir seperti itu. Yang kedua nih, bersyukurlah setiap waktu, apapun itu. Apapun kendala kita, apapun di mana kita, bersyukurlah. Dengan cara apa? Pastinya dengan cara ucapan. Kalau orang muslim, alhamdulillah, dan ditambah dengan perbuatan. Nah, bersyukurlah ketika apa? Ketika kita mau tidur dan bangun tidur. Itu yang pertama. Karena apa? Kita dikatakan hidup lagi ketika kita melek moto, kita bisa melihat dunia. Yang semalam dimatikan. Nah, kita bisa tidur. Makanya ada unen-unen Jawa itu, yen kue turu sapa sing nurokke, yen kue tangi sapa sing nangake. Inilah kehidupan spiritual yang sempurna ketika tidur. Jadi ada zat yang menidurkan kita, ada zat yang membangunkan kita. Itulah kita dekat dengan Sang Pencipta. Makanya ketika engkau melek moto, ketika kau masih dalam tidur, melek istilahnya itu terbangun, segeralah untuk duduk dan bersyukur. Jangan mikirkan apapun, jangan megang apapun. Disitulah syukur yang pertama. Alhamdulillah ya Allah, hari ini engkau perpanjang usiaku. Kumohon jadikan berkah usiaku ini. Terima kasih atas rezekiku, terima kasih atas semuanya. Ucapkan terima kasih semuanya. Lihat, Anda bersyukur saja tidak mengeluh selama 7 hari, lihat nanti perkembangannya. Hatinya damai, rezekinya meningkat, semuanya akan bahagia. Kan gitu. Dan ridho, yang kedua ridho apapun yang diputuskan Tuhan untuk kita setelah kita berusaha. Nah, itu teman-teman ya, 2 poin dicatat ya. 2 poin dicatat bagaimana kita bisa memulai, bagaimana kita bisa mencapai yang mungkin di start untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang walaupun belum sampai tahap sukses ya Pak ya. Paling tidak teman-teman harus bisa melakukan rasa syukur. Rasa syukur setiap hari terutamanya dibangun tidur, ya kan? Selalulah untuk bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Apapun keadaan, apapun yang terjadi, hindari mengeluh. Hindari mengeluh, ya kan? Hindari mengeluh. Dan pastikan ridho. Ridho itu ya itu tadi nggak boleh ngeluh. Ya ridho dengan apa yang sudah dikasih Allah pada kita. Dikasih apapun kita terus untuk ridho. Karena tidak semua usaha yang kita lakukan itu semua akan dikabulkan. Karena itu tergantung Allah itu akan memberikan yang lebih baik setelah itu. Biasanya itu Pak Eko. Kalau nggak dikasih sekali sudah ngeluh duluan. Nah itu yang nggak akan pernah tercapai malah apa yang kita inginkan. Ya. Sebab semesta, alam semesta dalam tanda kutip dunia ini, ketika kita bersyukur mereka juga ikut menyaksikan. Betul. Nah alam semesta itu apa? Dia tidak bisa memberikan energi kepada kita. Pasti dengan kita bersyukur kita ini. Ketika kita nyiram tanaman, ya Allah jadikan siraman tanaman saya sebagai sedekah, sebagai wujud syukur. Itu sudah sedekah ketumbuhan. Ya Allah, ketika ada sisa makanan, misalkan kita kasih ke hewan atau apa, sudah kita pun bersyukur di situ dengan rezeki yang kita dapat, kan gitu. Tapi kalau tiap hari sumpah serapah, tidak lihat kehidupan mereka, nggak tenang, rezekinya nggak lancar, tiap hari ada masalah. Nah itu. Tapi lihat orang yang banyak bersyukur dan ridho, apapun itu.
Kadang kita dikasih sakit, dia bilang, Alhamdulillah ya Allah, hari ini kau beri aku sakit. Aku yakin pasti ada obat yang kau turunkan. Dan pasti ada rezeki yang di belakang. Betul. Setuju sekali, setuju sekali. Sebab ingat, anugerah Tuhan pasti dibungkus dengan masalah. Itu. Nih, teman-teman, ya, anugerah Tuhan pasti dibungkus dengan masalah. Iya. Ya, teman-teman pastinya penasaran ya, banyak hal yang nanti kita akan buat konten untuk teman-teman bisa belajar bareng, yang untuk di area Solo Raya mungkin Jawa Tengah bisa langsung mencari mappingnya, yaitu Padepokan Segoro Mulyo ya. Karena kalau kita bedah kupas ini pastinya sampai malam nggak habis ya teman-temannya. Pasti kita akan berseri ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang hakiki itu seperti apa. Saya sendiri juga masih belajar dengan Pak Eko, satu persatu kami lakukan, ketika dikasih amalan apa saya lakukan, dan saya terus menikmati apa yang Pak Eko sampaikan itu benar-benar terjadi. Saya selalu untuk bersyukur keadaan apapun. Kadang-kadang Pak Eko manusiawi, Pak Eko, Iya. besok ini udah tanggalnya Pak Eko, ngitung bagian kita kali Pak Eko, sampai satu tahap saya yakin kuasa Allah pasti akan datang. Saya yakin Allah pasti akan memberikan kejutan, surprise itu pasti. Tapi teman-teman tidak boleh pasrah dulu sebelum ikhtiar. Kita ini manusia biasa Pak Eko, tetap ikhtiar, tetap berdoa, tapi Allah sudah menyiapkan untuk rezeki untuk kita semua. Teman-teman terus untuk belajar, dan di Padepokan Mulyo, Padepokan Segoro Mulyo siap untuk menerima konsultasi langsung ke beliau nanti Bapak Eko. Silakan. Dan nanti akan saya cantumkan nomor WA pribadinya Pak Eko nggih, untuk teman-teman bisa berkonsultasi tentang kehidupan. Dan Pak Eko ini mengkolaborasi dari ilmu kejawen sama ilmu Islamiyah. Jadi semuanya akan dikombin. Jadi teman-teman mau melakukan yang cara apapun, tetapi pada intinya adalah semua akan sampai dan tujuannya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, yang sempurna, yang pasti hanya min Allah Subhanahu wa taala. Kami pribadi Pak Eko pastinya banyak kekhilafan, banyak kekurangan mungkin dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.